berbicara kepada kami, Engkau mengajar kami pada malam hari ini. Berikan pengurapan-Mu yang baru, yang segar bagi hidup kami. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian akan mengajar kami dari perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, kami syukuri anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amen. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita. Mari kita buka Matius 16. Matius 16. Lihat mulai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-16. Lihat mulai ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Bahasa Inggrisnya, kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ada pertanyaan yang dia ajukan dan dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus mencoba untuk melihat pemahaman murid-muridnya berdasarkan apa yang mereka dengar. Dia mengatakan, kata orang, aku ini siapa? Lalu keluarlah berbagai nama, beberapa nama muncul. Ada yang mengatakan Yeremia, Elia, atau salah seorang nabi, atau Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi dari antara orang mati. Tapi dia mengatakan, kata orang, aku ini siapa? Rupanya Tuhan mengerti bahwa kata orang itu tetap punya efek dalam kehidupan mereka. Kita pernah belajar tentang persepsi kan minggu yang lalu. Dan itu terus terjadi oleh karena kata orang. Dan dia mulai dengan perkataan, kata orang, aku ini siapa? Sebab bagi Tuhan, dia mengerti bahwa kata orang itu punya peran yang besar dalam hidup seseorang. Tapi peran itu tidaklah merupakan peran yang akan membuat kita solid dan kuat loh saudara. Dia mengatakan ya ada pengaruhnya, tapi itu bukan sebuah batu karang yang kokoh, yang akan membuat kita bertahan menghadapi badai, goncangan dan sebagainya. Lalu setelah mereka puas menjawab dengan apa kata orang, dia bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Nah, ketika sampai kepada pendapat pribadi mereka, anehnya tidak satu pun dari mereka berani menjawab. Coba Anda renungkan akan kejadian ini. Mereka sudah cukup lama ikut Tuhan. Mereka mendengar pengajaran tentang apapun kerajaan sorga dari Yesus. Dan mereka sudah ditunjukkan banyak mujizat yang luar biasa. Mereka hidup dengan Tuhan, mereka tinggal dengan Tuhan, mereka jalan bersama, tidur bersama, makan bersama. Lalu dia mulai bertanya, kata orang aku ini siapa sih? Begitu soal kata orang, mereka cepat memberikan beberapa nama. Muncul, pum 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 pum. Rupanya orang begitu gampang kalau dia mengambil dari apa kata orang. Lalu kemudian dia bertanya, menurut kamu, aku ini siapa? Saudara, kalau engkau membaca Alkitab ya,
cerita itu, saudara mesti minta kasarnya ini, nyawa dari perkataan-perkataan itu. Kalau engkau bisa dapatin nyawanya, Anda bisa rasakan yang dirasakan saat itu. Seperti logonya Merpati Airlines, get the feeling. Ngerti saudara? Get the feeling. Bahasa Jawanya, rasain lu, rasakno gitu ya. Ngerasain sesuatu yang di dalam itu. Coba sekarang Anda bayangkan beginilah. Anda sebagai hamba Tuhan misalnya ya, atau engkau sebagai dermawan, ya toh. Saudara, tiap kali engkau nyumbang kepada orang-orang miskin di sekitarmu, engkau beri mereka makan, beri ini. Dan sebetulnya orang, seharusnya semua orang ngerti, Anda ini seorang dermawan. Lalu kemudian Anda tanya dengan mereka, kalau di luaran ini aku dikenal sebagai siapa sih? Oh, sebagai konglomerat, sebagai pengusaha, sebagai apa. Terus kemudian Anda tanya, lah kalau menurut kamu, aku ini siapa sih? Tidak ada satupun yang jawab. Perasaanmu gimana? Kecewa nggak saudara? Sedih nggak? Sebetulnya kan minimal mereka berkata, Engkau Bapak kami. Engkau yang menghidupi kami. Ada dong sesuatu jawaban yang dari hati mereka. Tapi hari itu ada jawaban. Mereka bisa menjawab ketika ditanya kata orang. Tapi ketika sampai kepada pribadi mereka ditanya, menurut kamu, aku ini siapa? Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawab. Saudara jangan pikir bahwa itu tidak nyakitin dia loh. Tapi Tuhan itu punya pengertian yang luar biasa. Dan dalam pengertiannya itulah menutupi semua kegalauan hatinya dan bahkan kekecewaan batinnya. Orang kalau punya pengertian akan berkata, ya aku sakit sebetulnya. Kamu gak kenal aku. Tapi aku punya pengertian sehingga berkata, bagaimanapun aku bisa ngerti kok. Dan dari 12 orang satu muncul, Simon Petrus. Dan dia berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan dari pernyataan itulah kemudian Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Kau bahagia. Seperti hatinya melompat berkata, paling tidak ada satu orang bisa nangkap dan mengenali siapa aku. Dan kalau orang bisa nangkap dan mengenali siapa dia suka, saudara. Tahukah Anda bahwa seringkali dia itu pribadi yang sangat kesepian, lonely sekali. Sebab tidak banyak orang kenal dia sebagaimana dia ingin dikenal. Orang kenal dia sebagai sumber berkat, sebagai juru selamat, sebagai penolong dan sebagainya, fine. Tapi untuk mengerti sampai kepada hatinya dan siapa dia sebenarnya, itu masalah yang lain. Ketika dia mendengar Simon itu berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup, dia langsung berkata, engkau berbahagia Simon. Dan dia memberikan sebuah pernyataan mengapa dia sampai berkata bahwa Simon itu berbahagia. Dengerin dia berkata begini, sebab darah dan daging, bahasa Inggrisnya, tidak mewahyukan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dia berkata bahwa kamu ngerti itu bukan dari pengetahuanmu Simon, Bapakku yang menyatakan kepadamu, aku ini siapa sebenarnya. Saudara, itu kan sudah sebuah kemajuan kan.
orang bisa ngerti, punya pewahyuan siapa Yesus. Tetapi perhatikan baik-baik. Ketika seseorang itu menangkap sebuah pewahyuan, tidak berarti bahwa ke depannya dia aman loh. Di dalam kenyataan nanti kita akan membacanya. Waktu Simon Petrus ini menangkap pewahyuan dia Mesias. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan, "You are the Christ, the Son of the living God." Engkau adalah Kristus. Dan kata Kristus sama dengan Mesias artinya apa? Yang diurapi. Engkau ini yang diurapi, anak Allah yang hidup. Engkau yang diurapi Tuhan, engkau ini yang diurapi. Dan Tuhan memuji dia berkata, engkau berbahagia Simon, bukan manusia yang mengatakan, tapi Bapakku di sorga yang mewahyukan kepadamu. Itu pewahyuan hebat saudara, dari Bapak di sorga. Tapi dengar baik-baik. Satu pewahyuan akan Tuhan tidak berarti membuat Anda kenal dia seutuhnya. Bahkan menginterpretasikan pewahyuan itu sendiri pun Anda mesti hati-hati. Kenapa? Karena hidup manusia ini sudah diisi dengan berbagai informasi tertentu yang menciptakan atau membuat kita punya suatu persepsi atau gambaran akan banyak hal berdasarkan yang kita tahu. Apa sih maksudnya? Saya mau tunjukkan sebuah hal yang fatal di sini. Coba lihat pada ayat berikutnya. Ingat dasarnya bahwa dia telah terima pewahyuan tentang Yesus. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan siapa? Manusia." Mengapa dia memikirkan yang dipikirkan manusia? Padahal pemikiran itu dasarnya adalah pewahyuan yang dia terima. Jawabnya adalah, memang begitu. Tuhan di tengah-tengah kita. Dia terima pewahyuan akan siapa dia. Tapi justru pewahyuan itu dicampur dengan persepsinya. Dari mana Pak mengertinya? Dia berkata, engkau adalah Kristus yang diurapi. Nah, zaman itu orang menantikan pemulihan kerajaan siapa? Daud. Anda harus tahu. Menantikan dipulihnya kerajaan Israel dan Daud sebagai raja, itu merupakan angan-angan orang. Dan mereka mengerti Yesus itu adalah Mesias, itu anak Daud, keturunan Daud. Jadi ketika dia ngerti dialah yang diurapi, bayangan dia yang diurapi adalah seorang raja. Dan dia berpikir seorang raja itu diurapi akan penuh dengan kuasa, mimpin pasukan, mengalahkan musuh, membangun kerajaan Israel. Itu persepsinya dia. Dari dasar itulah ketika Tuhan berkata, aku harus menderita dan mati, dia berkata, no way. Dia berkata nggak bisa, dia tegur Tuhan loh. Nekat nggak saudara? Saudara ngerti nggak tiap hari Tuhan itu ditegur terus tiap hari? Kalau ada pribadi yang paling sering dimarahin orang,
namanya Tuhan Yesus. Sampai hari ini dalam doa kita, Tuhan kapan? Berapa banyak anaknya, berapa persen yang tiap hari doa frustrasi sambil ngancam-ngancam kayak teroris, awas ya kalau dalam 3 minggu aku minta tanda ini, tanda itu. Tadi pagi saya cerita, kemarin anak saya doa ngaco, saudara. Kami doa bareng nih, doa bareng keluarga. Terus dia doa begini yang paling kecil nih. Aduh, saya nggak tahu kenapa apa yang terjadi kemarin. Pokoknya ini 2 anak saya ini guyon terus, saudara, ketawa terus. Dan waktu doa pun kebawa lah, tetap anak lah. Dia ngomong gini, Tuhan, dia minta sesuatu. Kalau engkau mengabulkan Tuhan, beri tanda. Ikan di kolam itu lompat keluar 1. Itu kolam itu ikan kakaknya loh, yang laki. Begitu dengar adiknya gitu ngawur katanya, langsung lompat, dihitung di kolam 1, 2, 3, 4, 5. Sambil dilihat keluar nggak itu kolamnya, mintanya supaya ikan itu lompat keluar 1. Dia lihat kakaknya gitu, semua ketawa. Saudara tahu Tuhan itu seringkali jadi bahan kayak begituan. Kemarin kami itu nggak tahu apa yang terjadi, I don't know. Lagi doa lah, ayo doa lagi. Lagi doa, saudara, doa. Laki-laki yang kecil, gasnya keluar, baunya luar biasa, bubar. Saya bilang, tuh please, aku bilang, izinkanlah Tuhan mendengar doa kita. Nggak tahan. Ya, aduh. Untung Tuhan itu baik tuh. Menurut aku dia punya saringan, nggak langsung. Nggak mungkin. Pernah lihat gambar Tuhan begini? Nggak pernah. Nggak pernah. Ditegur sama Petrus. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi. Ngamuk. Dan Tuhan berkata, nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Anda bisa terima pewahyuan loh, akan 1-2 hal tertentu. Cuma tetap waspadai yang namanya sebuah persepsi. Kalau sudah sampai nyampur dengan pengertian lama kita, pewahyuan itu bisa bengkok loh, saudara. Ya, dia bisa benar di satu bagian, oke banget, ngerti dia itu Kristus, dia yang diurapi. Justru pengertiannya tentang yang diurapi itulah yang berpikir tidak mungkinlah Tuhan sampai menderita, apalagi mati. Kalau sampai mati kan bubar semua, tidak mungkin kerajaannya akan berdiri dan semuanya akan jadi berantakan lagi, tidak mungkinlah. Dia berkata nggak mungkin. Karena itu dia berani tegur, Tuhan berkata, tidak akan terjadi. Sekali lagi, persepsi itu berbahaya sekali. Kita boleh terima pewahyuan, jangan campur dengan pandangan manusia kita. Sebab itu yang membuat kita tidak bisa nyampe ke apa yang Tuhan mau, saudara. Nah, dari kesalahan Petrus itulah lahir sebuah pengajaran yang menurut saya luar biasa. Terusin lagi beberapa ayat, saudara. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ini baru ngikut loh, saudara, ini baru ngikut ini. Nanti kelak dalam perkembangannya bukan hanya ngikut tapi jadi murid. Setelah jadi murid, dia berkata, kamu mengikut aku, terus jadi muridku, terakhir bagiku sudah milik pribadi. Rupanya ikut Tuhan itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Dan tiap tahap ada harga yang mesti dibayar.
Ini kali ini dia baru ngomong, kamu ngikut aku, ada syaratnya. Kalau Anda jeli, Anda pelajari, di bagian lain dia berkata, mau ikut aku dan jadi muridku, ada lagi harganya. Terus setelah jadi murid Tuhan, ada lagi orang-orang yang harus layak bagiku. Itu lain lagi, saudara. Sudah jadi milik pribadi. Barang milik pribadi itu beda. Mikrofon ini bukan milik pribadi saya. Ini milik umum, semua orang pakai. Tapi saya di gereja, saya punya mikrofon pribadi. Bukan karena saya beli. Ada orang yang memberikan saya mikrofon itu. Dan memberinya pun dengan agak marah akhirnya dengan saya. Mau tahu ceritanya, saudara? Saya lagi seminar, dia datang bawa mic, merek inilah, merek Shure ini, merek bagus ini. Dia bawa, dia mau berikan ke saya. Hari itu yang mau konseling sama saya ngantri panjang banget. Nah, dia nunggu, kesel, nunggu lama. Akhirnya dia orang terakhir lagi. Dia datang, aku sudah capek banget, saya berdiri nih, udah berduduk lama. Dia datang, Pak, saya mau berikan, oh ya, thank you ya. Saya bilang gitu, cek gitu, tak operin ke orang lain. Marah dia. Sudah nunggu lama-lama cuman, thank you ya. Aduh, lah surat apa? Dia nulis surat, bilang kecewa, segala macam. Saya doain, saya bilang, Tuhan, ini orang kok memberi dengan marah-marah begini. Saudara tahu, mikrofon itu saya pakai ngadat, tidak pernah bisa. Saya balesin dengan baik, dengan nice, tak kasih buku. Saya bilang, maaf ya, aku kalau nggak jadi kesaksian, jadi berkat buat hidupmu, apain, tak kasih buku. Rupanya ada temen, ngerti, dia datang lagi bulan depan, nggak dipakai mikrofonnya. Dicek sama dia. Loh, saya kan memberi dia mikrofon, kok nggak dipakai? Rusak, dipakai nggak bisa. Dia bertobat, saudara. Ditarik balik, diganti baru. Yang sekarang saya pakai di Jakarta, itu pemberian dia. Nah, itu barang pribadi saya. Saya tidak anggap sebagai milik pribadi, tapi penggunaannya pribadi. Kalau ada song leader, akan diberi mikrofon yang lain. Itu untuk saya. Itu beda loh. Itu beda. Di gereja, kalau Anda perhatiin, selalu yang labelnya ini, warna apa? Biru. Itu memang diperuntukkan buat saya. Kenapa begitu? Berbagai alasan lah. Tapi karena orang memberi memang sebetulnya. Untuk tujuan itu. Dulu saya pasti ingat ada almarhum Pak Yeremia Arim. Dia punya mikrofon ya saudara ya. Ininya itu kayak gold. Bukan emas beneran sih. Menurut aku sepuhan emas atau kuningan saya juga nggak tahu. Tapi bisa adjust, itu volume di sini, ada tombolnya. Dia mau segede apa bisa diatur di sini. Canggih banget tuh. Zaman tahun berapa sudah dibawa-bawa itu. Jadi dia bisa ngatur dan dia maunya kalau suara tuh dar. Gitu. Kalau nggak bagus ya lempar mikrofonnya di panggung khotbah ya lempar mikrofon. Beberapa kali saya lihat itu. Untuk nggak kena kepala. Lah kok gitu Pak? Ya biarin itu kan actionnya dia. Gak usah dihakimi, biarin itu kan action dia. Dong lempar mikrofon, ya yang dipegang mikrofon kalau Anda ya mungkin Anda yang lempar. So anyway, dia kakak rohani saya dan beliau sudah meninggal cukup lama dan istrinya buat buku ya. Jadi kapan ke gereja ya? 13 Agustus ya. So itu bagian dari apa yang masa lalu saya. Nah. Ada barang pribadi yang berbeda sekali. Beda. Tidak akan itu dipinjam-pinjamkan ke orang. Saudara juga punya benda pribadi toh. Minimal menurut saya handphonemu itu barang pribadi. Nomor-nomor tertentu Anda tidak ingin orang lihat. Data-data pribadimu Anda mau keep untuk dirimu sendiri. Jarang orang rela pinjemin handphonenya untuk orang dipakai untuk main. Boleh ya saya kutak-kutik saya buka ya. Anda bilang no. Itu milik pribadi saya. Jadi ada barang yang dipakai untuk umum, ada barang yang
pribadi, personal. Nah, kalau yang pribadi disentuh orang lain tanpa seizin dia, bereaksi loh saudara, bereaksi. Nah, nanti kita akan sampai ke sana, mudah-mudahan besok kita sampai ke sana. Cuman setiap bagian, setiap lapis itu mahal harganya. Percayalah, mahal. Semahal apa? Mual pokoknya saudara. Sampai kalau Anda milih teriak berkata, kalau bisa nggak usah. Tapi dia berkata, mau menyenangkan hatiku, mau. Bayarnya begini, kok mahal? Loh, itu mahal beneran loh saudara. Mahal beneran. Itu pengorbanan segala-galanya dalam hidupnya. Cuman kita harus yakin, tidak ada hal yang terjadi tanpa Tuhan izinkan terjadi. Saya cerita di hari kedua saya seminar minggu lalu di Jakarta itu. Hadirat Tuhan awesome banget. Tiba-tiba saya lihat itu Tuhan itu datang ke saya. Anda pernah lihat Tuhan lompat-lompat, senang banget. Perlulah Anda lihat. Jadi pikir dia tegang gini terus ini. Hai, jangan begitu dong saudara. Dia itu pribadi yang oke banget. Kalau Anda karena dia oke banget. Dia bukan yang kayak horor begitu, apalagi begini, oh bukan. Ngawur ah. No, dia oke banget. Dia datang, dia lompat, dia peluk saya, dia 2 kali ngomong, my friend. Saya bilang, oh my goodness Lord, mahal banget. Saya berkata gitu. Dia nggak peduli tuh. Dia peluk, my friend. Itu ada yang lihat loh, penglihatan kayak gitu. Terus dia bisiin saya sesuatu, dia datangi saya, Pak, tadi kok dibisiin Tuhan? Loh, kamu kok tahu? Lah aku lihat kok. Sudah bisik-bisik, ya memang bisik-bisik untuk kalangan sendiri, saya berkata gitu. Penasaran terus, orang Kristen tuh pengen tahu rahasia orang lain. Tenang aja lah, saya bilang. Jadi, saya harap Anda bisa sampai ke titik itu. Setiap level itu ada harganya. Nah, teruskan ayat 24 dulu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada harganya tuh. Sejak engkau berkata aku mau ikut Yesus, kita harus sadar musuh kita pertama-tama itu bukan yang lain tapi apa? Diri kita sendiri, semua ego kita ini loh saudara. Itu musuhnya. Kalau dunia ini diisi anak-anak Tuhan yang bisa mengatasi egonya akan luar biasa. Dia berkata mau ikut saja. Dia berkata harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ada banyak orang yang ingin nyelamatin nyawanya. Nyawa itu bukan berarti nyawa-nyawa kita ini. Itu bisa berarti sangat luas. Bisa berarti milikmu, bisa berarti harga dirimu, bisa berarti gengsimu, bisa berarti kenyamananmu. Kalau engkau mau selamatin, kamu kehilangan. Tapi kalau engkau kehilangan itu karena aku, dia berkata, engkau akan memperolehnya. Kemudian Tuhan ngomong begini, dan ini penting sekali dalam konteks ikut Tuhan, saudara. Dia berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan apa? Nyawanya. Kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya mau tanya, berarti orang Kristen itu keselamatannya bisa hilang nggak? Bisa. Kapan bisa hilang? Apa yang membuat potensi engkau kehilangan keselamatanmu? Kalau engkau tidak belajar nyangkal dirimu, mikul salib,
dan ikut Yesus. Ini Anda mesti camkan. Setelah orang itu lahir baru, dia terima Tuhan, dia penuh Roh Kudus, hidupnya oke banget, dia berpikir dia bisa melayani seperti yang dia pikirkan, dan itu betul juga. Tapi kemudian dalam hidupnya, hidup dipengaruhi oleh egonya. Nah, gawatnya ketika engkau dipengaruhi oleh egomu, kadang-kadang karena karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu, atau karena engkau bergabung dengan sebuah kelompok tertentu, semuanya ketika naik ke atas, Anda ikut terbawa naik ke atas. Mungkin karena Anda berkarunia, lalu tiba-tiba naik. Tetapi secara rohani, egoisnya luar biasa. Yang dipikirkan hanya kepentingan dirinya, dan tidak memikirkan yang Tuhan mau. Lalu kemudian Tuhan berkata, kamu harus mau ikut aku. Kamu harus sangkal dirimu, pikul salib, ikut aku. Dengan kata lain dia berkata, kalau engkau tidak sangkal dirimu, pikul salib, ikut aku, kamu berhenti ngikutin aku. Cuman percaya tok, dan kamu tidak ikut aku. Dan kalau engkau tidak ikut aku, dia berkata, kamu bisa kehilangan nyawamu. Dengan kata lain, engkau kehilangan keselamatanmu. Kok bisa, Pak? Coba renungin, saudara. Kalau kita ini berjalan, rombongan ini rame-rame, di gurun kita jalan, dari Mesir ke Kanaan, kan semua bergerak, ya? Ikut Musa loh di depan. Musa ngikut pimpinan Tuhan. Bayangkan kalau ada 5 orang berkata, Musa, kita capek nih, udah lu berangkatlah, saya mau berkemah di sini, buka warung. Mati gak kira-kira? Terima proteksi Tuhan gak kira-kira? Ditinggal tuh. Gurun bisa menimbun mereka, perampok bisa menghajar mereka, suku lain bisa membunuh mereka. Banyak hal. Dan orang yang berhenti nyangkal dirinya dan mikul salib, dia orang yang berhenti ikut Tuhan. Dan dia berkata, kau bisa kehilangan nyawa lo. Makanya kekristenan itu selalu mengajarkan kepada kita, jangan pernah berhenti nyangkal diri dan mikul salib. Itu hal yang tidak boleh pernah dilupakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau engkau sudah mulai menikmati banyak hal, kalau sudah mulai apapun yang engkau mau sepertinya diberikan, hati-hati saudara. Karena tiba-tiba engkau bisa tidak lagi nyangkal dirimu. Amen. Terus lagi. Lihat beberapa ayat dan kita akan selesai. Ayat yang ke 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Jadi perbuatan dari orang yang tidak nyangkal diri dan dagingnya, itu dalam hitungan Tuhan tetap salah, saudara. Ingat dia ngomong dalam konteks ikut Tuhan. Dia tidak bicara kepada orang dunia, dia bicara kepada murid-muridnya. Dan dia bicara dalam konteks ikut Yesus. Dia bicara soal konteks orang bisa kehilangan keselamatan. Dan dia berkata tentang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Saya ada PR buat Anda semua. Kerjain ya. Menurut saudara,
siapa yang dimaksudkan yang tidak akan mati di ayat yang terakhir tadi. Besok waktu absen, tulis namamu di kertas, jawab. Oke? Tolong jawab, berikan penjelasan sejelas-jelasnya menurut saudara kira-kira siapa. Setuju ya? Ada nilainya nggak Pak? Mestinya ada lah saudara, tenang aja ya. Tapi kita ini orang murah hati ya. Angka 0 sampai angka 4 pasti kita berikan dengan cuma-cuma. Anda beri tidak jawab pun tetap dengan cuma-cuma. Sebuah telur rebus akan kami berikan kepada Anda. So, saya mau tinggal ayat yang terakhir ini. Saudara coba renungin, pakai semua Tauratmu dan segala macam keterampilanmu. Tolong jawab menurut saudara, apa maksud Yesus ketika dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya. Siapa yang dimaksudkan? Betul Tuhan itu bohong atau tidak? Ayo, siapa yang berkata Tuhan tidak pernah salah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Anda kok ragu-ragu sih? Oke, berarti ada yang tidak akan mati sebelum melihat Tuhan datang dalam kemuliaan. Berarti apakah benar ada orang yang sampai sekarang sudah 2000 tahun masih hidup, sembunyi di bawah tanah kota Yerusalem begitu, 2000 tahun? Mungkin itu jawabanmu, boleh juga kalau itu pengertian saudara. Oke, kita berdiri sama-sama, terusin besok, waktu absen, serahkan lembarannya supaya kita bisa ngerti apa jawaban saudara. Saya tahu akan luar biasa, Anda orang-orang yang hebat akhir zaman pasti punya jawaban yang aneh-aneh dan luar biasa. Kami sudah lihat akan jawaban saudara. Saudara tahu apa yang saya mau coba lihat sebetulnya? Kami tidak ingin melihat akan benar dan salahnya, karena itu pun tafsiran. Dan itu termasuk sesuatu yang susah untuk dijawab. Tetapi ini yang terjadi. Sebagian menjawab dengan serius sekali. Artinya dicari bahan, cari ini dengan begitu susah payah, mencoba mencari apa sih jawabannya. Ada sebuah pertanyaan dilempar, dan Anda berjuang begitu luar biasa. Sebagian menjawab dengan biasa, dengan apa yang Anda mengerti. Sebagian anggap ini sebagai suatu game, permainan, dan nggak ada efeknya buat hidup saya. Ada efeknya, saudara. Sebab itulah cerminan dari hatimu sendiri. Dan cerminan bahwa saudara itu lengah banget. Lengah banget. Ada hal-hal yang Anda pikir, tidak ada pengaruhnya. Karena syaratnya sekolah kalau malam begini, asal absen, tergenapi, selesai. Itunya betul sih. Tetapi kalau dalam hidup saudara juga mempraktekkan sikap seperti itu, ini kan gak ada efeknya buat aku, aku biasa aja. Satu hari Anda diuji Tuhan, engkau tidak akan lulus. Kekristenan itu seperti orang belajar, dan Tuhan menggambarkan kita seperti murid dan dia guru, itu betul banget. Setiap mata pelajaran yang dia berikan dalam kehidupan kita ini ada skornya, ada nilainya loh. Saya pernah ceritakan minggu lalu ketika ada seperti gulungan sertifikat yang diberi, itu sebetulnya belakang-belakangnya itu ada jam di mana saya melihat skor dari beberapa hal yang dalam hidup saya loh saudara. Orang kalau tidak ngalami mungkin tidak percaya, tapi Tuhan memberikan kepada saya sebuah gambaran. Kelulusan itu ada skornya, ada nilainya. Karena itu kan ada istilah yang baik, yang berkenan, dan yang apa? Sempurna. Ya kan? Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar apa?
kasih. Berarti ada grade-nya dong. Ada tingkatannya, ada levelnya itu iya. Nah, cara Tuhan memberikan penilaian dalam hidup kita, itu juga dia betul-betul memberikan nilai loh saudara. Jangan dipikir bahwa itu nggak ada nilainya. Nah, semestinya kalau Anda menghadapi apapun, jangan pernah diremehkan. Karena seringkali bentuk ujian daripada sesuatu yang besar itu, wujudnya itu simple banget, sederhana banget. Kalau ini nggak diseriusin ya, saudara akan rugi. Saya pernah ngalami saudara. Ketika saya kuliah di Undip, saya dapat mata pelajaran agama Kristen. Sudah lahir baru loh saya, sudah khotbah. Nah, sebagian besar pelajarannya tentang soal iman, soal Yesus Juru Selamat dan sebagainya. Yang notabene luar kepala saya ngerti. Saya sudah khotbah kok. Nah, pada waktu itu gurunya seorang pendeta GKI, Pak Pendeta Simon itu juga memberikan seperti textbook. Tapi textbooknya ini tipis banget dan cerita tentang kitab Esther, ada Turim, ada segala macam lah. Ada Purim, ada segala macam itu. Jadi ada beberapa data, ada nggak berarti lah sebetulnya. Jadi saya pada waktu besok mau ujian agama Kristen, guess what? Nggak belajar saya. Agama Kristen. Saya kan sudah khotbah. Saudara tahu yang terjadi? Besok paginya itu tes ujian. Yang ditanyakan bukan pandangan teologis atau pengertian rohani, tapi catatan tentang tahun berapa Esther itu hidup. Itu kalau Anda baca 5 menit aja Anda apalin, mestinya bisa. Yang keluar itu di luar apa yang saya perkirakan. Ini ngomong terus terang saudara. Selama saya kuliah di Undip, hampir terus terang, nggak ada dapat C, itu nggak ada. Nilai saya tuh AB. Saya lulus jadi wisudawan terbaik kok. Tapi agama Kristen saya C. Gawat nggak? Saya sudah panas, saya berkata, saya mau ulang lagi, itu boleh loh. Semester berikutnya ngulang lagi satu semester boleh. Dan waktu itu di akhir-akhir saya sudah nganggur kok. Itu di awal-awal sudah saya kebut semua, tinggal longgar banget. Nyiapin skripsi saya. Saya bilang, wah nggak bisa. Saya bilang saya mau ikut lagi. Saya mau ngomong sama dosennya, Pak, saya mau perbaiki nilai. Saya mau ikut lagi, itu boleh. Karena saya sudah habislah, kredit saya sudah habis, tinggal dikit. Tuhan ngomong, jangan, biarin C saja, supaya membuat kamu ingat, nak, jangan pernah entengin apapun dalam kehidupanmu, apalagi kalau engkau jalan dengan aku. Jangan pernah engkau anggap ringan apapun, karena ujian-ujian dalam kehidupan kita ini tidak pernah terduga. Jadi kalau orang itu Anda berbuat, bersikap, berkata-kata seperti yang engkau suka, bahaya saudara. Ada begitu banyak hal yang tiba-tiba engkau kaget, loh ternyata itu ujian. Hal sederhana, loh ternyata itu Tuhan melihat hati kita. Dan itu yang seringkali jadi jebakan kita. Kita berpikir sesuatu yang berat, yang rumit, yang kita harus siapkan. Tiba-tiba dia muncul begitu simple dan begitu sederhana. Dan orang tidak pernah menyadari bahwa itu ujian yang Tuhan beri.
Jadi sikapmu saja ketika ada pertanyaan diajukan itu mempengaruhi. Nah, ini juga bagian dari pendidikan dan pelajaran. Memang betul sih saudara, itu tidak mempengaruhi apa-apa sih jawabanmu. Tapi itu menunjuk pada sikap kita ketika kau berhadapan dengan hal yang kelihatannya kecil dan sepele. Amen. Ini pelajaran penting buat kita. Jangan pernah sepelekan apapun, walaupun kelihatannya kecil dan nampaknya tidak berarti. Nah, malam ini saya mau teruskan apa yang kemarin sudah kita pelajari. Mari kita buka lagi dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Saya mau ulang dikit. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik, ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, syaratnya apa? Ini baru ngikut Tuhan. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 26. Perhatikan baik-baik. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang terakhir itu akan pertanyaan buat saudara. Sekali lagi saya mau ulang intinya. Petrus terima pewahyuan bahwa dia itu Kristus atau Mesias, artinya yang diurapi. Seorang yang terima pewahyuan dari Tuhan, itu bahayanya adalah kelanjutan dari pewahyuan itu bisa diwarnai dengan persepsi pribadinya. Petrus bagaimanapun adalah orang Yahudi yang menantikan pemulihan kerajaan bagi Israel dan pemulihan pemerintahan Daud pada umat Tuhan. Ketika dia mendapat pewahyuan bahwa Kristus adalah yang diurapi, Mesias, the anointed one, maka bayangannya adalah dia inilah seperti Daud. Dia akan terus naik karena pengurapan membuat orang naik. Itu merupakan pikirannya. Sehingga ketika Tuhan mulai bicara soal penderitaannya, dia berkata, no way, tidak mungkin terjadi. Dan dia tegur Tuhan. Jadi pada benaknya Petrus, orang yang diurapi tidak identik dengan orang yang menderita. Kata pengurapan artinya sesuatu yang akan membuat kita naik ke atas. Makanya banyak orang berkata, oh Tuhan berikan aku urapan. Ya kan? Tadi siang ada teman alumni TSOA datang ke saya berkata, Pak, saya minta impartasi roh dari Bapak. Jangan, saya bilang, nanti kamu gepeng, tidak kuat. Nah, kalau mau kamu gantian sama saya boleh sekarang, langsung kamu KO, habis, saya bilang. Jangan. Saya membutuhkan. Enggak, kamu enggak butuh, saya berkata. Saya aja mau tak lepas-lepasin, enggak bisa lepas-lepas, saya bilang. Ya, dia lihat sisi luarnya, karena dipikir bahwa urapan itu sesuatu yang akan
jadi booster, membawa engkau naik ke atas. Loh, itu ada betulnya, saudara. Tapi kasusnya ini bisa lain. Ada urapan untuk penguburan, itu ada juga yang dialami Yesus, ya toh? Loh, bener kan? Anda mau impartasi kalau keliru beloknya kan malah pengurapan untuk penguburanmu, kan repot, saudara. Jadi Petrus berpikir bahwa yang diurapi ini seperti Daud. Begitu diurapi dia naik. Tapi kenapa Tuhan ngomong penderitaan? Dia berkata kelirulah kali ini dia. Dia mencoba meluruskan pernyataan Yesus. Dan dari situlah kemudian lahir pengajaran ini. Dan Tuhan berkata begini, kalau engkau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salib, dan ikut aku. Dan dia ngomong loh pada akhirnya, untuk apa kamu mendapatkan seluruh dunia, tapi jiwamu binasa? Dengan kata lain dia berkata begini, dengerin ya, kamu mau ikut aku, ini baru taraf ikut loh, belum jadi murid loh. Kamu mau ikut aku, engkau mesti ngerti satu hal, sangkal dirimu, pikul salib, ikut aku. Kalau engkau ikut aku tanpa nyangkal dirimu, tanpa mikul salib, kamu akan ikut aku dengan semua ego dan keduniawianmu. Kamu akan jatuh dan kehilangan keselamatan bisa. Ya kan? Dalam konteks itulah dia mengajarkan, kalau kita baru mau ikut loh saudara, ini belum jadi murid loh, baru mau ikut, dan engkau mau yakinkan dirimu tidak akan kehilangan keselamatan, pertama-tama belajar sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Musuh terbesar kita adalah daging kita, ego kita. Itu yang pertama-tama Anda harus dengan serius perangi habis-habisan daging kita dan ego kita. Saya masih ingat tadi pagi saya ceritakan lagi, Benny Hinn di Januari ketika ada konferensinya, World Conference-nya Maurice Serlo, dia berkhotbah dan beliau berkata dengan jelas sekali. Dia berkata bahwa khotbahkan salib. Karena begitu banyak kerusakan di mana-mana karena ego manusia. Kalau ini nggak disalibkan, Anda tidak bisa ikut Tuhan. Ikut aja nggak bisa. Sekedar percaya, ya. Tapi apakah dijamin tidak kehilangan keselamatan? Belum tentu ternyata. Karena kalau engkau tidak sangkal dirimu dan pikul salib, percuma. Semuanya tidak ada artinya sama sekali. Nah, sekarang kita gerak lebih jauh. Ternyata bukan hanya sekedar ikut. Next level berikutnya adalah Lukas 14. Injil Lukas pasal yang ke-14. Ayat yang ke-25 sampai 27. Lukas 14, 25, 26, 27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Ayat 26 kita baca sama-sama. Lalu saya mau tanya dengan Anda, apa yang aneh dari ayat ini? Oke? Ayat 26 kita baca ya. 2, 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi apa? Ini syarat jadi murid. Saya mau tanya, yang ayat 26 tadi itu anehnya di mana? Hah? Apa yang aneh di ayat 26? Membenci. Aneh tuh ya. Wong harusnya mengasihi kok suruh membenci. Tuhan salah atau benar tuh? Tuhan salah atau benar? Benci itu, ngajarin benci itu benar? Enggak benar. Berarti Tuhan persepsinya beda, keren banget sekarang. Oh ya, terima kasih. Udah.
Apa yang aneh dari pernyataan Tuhan itu? Ayo. Loh, kata membenci itu artinya begini loh saudara. Engkau mengasihi Tuhan lebih daripada semua itu, ya. Itu bukan benci terus kemudian Anda berkata, tak patenane ora tak bunuh. Jangan, itu bukan itu, maksudnya bukan itu. Semua kita mengerti tujuannya bukan, tapi mengasihi Tuhan lebih daripada yang ini, jauh lebih. Tapi ada yang aneh tuh di situ tuh. Hah? Cemburu dengan siapa? Kata cemburu nggak ada di situ. Ayo, kalau baca Alkitab itu yang pelan, jelas, Tuhan ajari aku. Kalau enggak itu ada yang aneh, tapi kok nggak bisa ketemu. Ayo, ntar saya bagi uang lagi lah kalau perlu. Tadi pagi, Anda nggak ikut full time sih, tadi pagi saya bagi duit tuh saudara, sungguhan. Reni, dapat berapa sih Reni? Berapa sih yang kemarin saat tadi saya kasih? 800.000 ya? Oh, dapat 800.000. Saya bagi duit bentar no. Kenapa lagi baik hati saya? Harusnya dia dapat 200, saya mau berhenti, Tuhan ngomong gini, dompetmu lah kasihin semua isinya, saya kasihin semua, dia nggak tahu sih jumlahnya berapa. Oke, apa yang aneh di ayat itu? 26, ayo. Ya. Datang kepadaku, enggak aneh kan, bagus kan? Tanda petik kok aneh ha? Saudara tuh kok carinya yang itu anehnya aneh tapi sederhana. Ayo. Nyawanya memang iyalah. Coba baca lagi dengan keras ya. 2, 3. Apa yang aneh? Hah? Nyawa datang. Jikalau Hah? Mau jadi muridku itu nggak aneh bu. Datang kok aneh, bagus lah itu. Nah itu betul. Itu Anda harus membenci ayah ibumu, istrimu, tapi suami enggak loh. Loh, yang ngomong Yesus kok. Coba dicari, ada enggak? Jadi kalau Anda punya istri harus kalau punya suami, nah saya harap mengertilah. Istri-istri loh, maafkan saya, itu Yesus yang ngomong loh. Anda kepahitan gak masuk surga loh. Lihat, itulah keadilan Tuhan. Itulah kebenaran. Mau bantah ya berbantahlah dengan Yesus kalau berani. Itu memang aneh. Kenapa Pak? Ya jangan dibicarakan disitu lah, gak enak lah. Tapi poin saya bukan itu malam hari ini. Itu diskusikanlah sendiri. Kenapa itu gak ada? Ada yang berkata, oh, karena Yesus laki. Emangnya dia harus lemah gemulai? Tapi bukan itu poin saya. Saya hanya mau menunjukkan kepada saudara, baca firman itu yang pelan, oke, gitu loh saudara ya, jangan sehingga kata jikalau tuh oke, itu nggak apa-apa, itu jikalau walaupun apabila kiranya itu oke, semua nggak apa-apa lah. Tanda petik, apalagi tanda petik diurusi ya. Yang aneh tidak ada kata suami. Kenapa? Yesus dari mempelai laki-lakinya, boleh juga lah, terserah. Tapi ini yang berbeda. Kalau saudara mengikut Tuhan, dia berkata, kamu harus sangkal dirimu, pikul salib dan ikut aku. Pergulatan itu dengan keinginanmu sendiri.
yang engkau lawan untuk engkau ikut Tuhan dan terus ikut Tuhan dan tidak meninggalkan Dia adalah engkau menyangkali semua keinginanmu, semua yang berbau daging, semua yang berbau hawa nafsu, engkau harus sangkali itu. Tapi ketika engkau harus jadi murid Tuhan, Dia bilang ada yang lebih mahal dari itu. Ada orang-orang yang engkau kasihi yang harus Anda kesampingkan kadang-kadang. Karena ada titik-titik di mana engkau mesti memilih. Apakah engkau pilih Tuhan atau engkau pilih kepentingan orang lain? Bagi banyak orang ya saudara, orang lebih rela kehilangan nyawanya daripada melihat keluarganya jadi korban. Saya masih ingat ketika kerusuhan Mei tahun berapa itu? 98 ya. Di Solo saya punya teman pendeta, saudara. Dia cerita sama saya. Dia ngomong begini terus terang. Wah, saya punya anak gadis. Saya akan pertahankan hidup mereka. Karena itu kan banyak penjarahan. Tahu yang dia buat, saudara? Dia pakai sarung. Bukan pakai pakaian, dia pakai sarung. Orangnya ini pendeta, gemuk orangnya, pakai sarung. Dia duduk di depan pintu rumahnya, di luar. Tahu, dia keluar sebentar, dia beli samurai. Dia duduk di kursi, dia giniin. Pokoknya langkai mayat saya dulu sebelum kamu bisa menyentuh akan keluargaku. Pendeta dengan semangat juang zaman Jepang, dia pakai samurai. Ngalahin Tom Cruise, The Last Samurai, dia beli samurai. Apa sih dasarnya dia begitu? Ya dia mau berkata, keluargaku lebih penting daripada nyawaku. Ya toh? Orang bisa nyangka, bayangin berapa banyak orang tua yang jungkir balik kerja keras. Demi siapa? Anak-anaknya. Ya toh? Dia rela tidak makan dengan enak, dia korban begitu rupa demi anak-anaknya. Ketika orang harus menyangkali dagingnya, seringkali dia masih tahan. Tapi itu jadi murid. Kadang-kadang juga ada orang-orang yang dia kasihi, yang dia harus letakkan. Memang saya cukup aneh dan agak gembira, kata suami tidak termasuk di situ. Nah, kalau dicabut dari daftar, artinya jelas Tuhan mau para suami tetap di betul. Saya tidak menambahkan, itu tertulis di Alkitabmu kok. Tapi artinya ada sesuatu yang berbeda lagi. Dari orang yang dari awalnya itu menyangkal dirinya, tiba-tiba yang disangkali orang-orang yang dia kasihi, itu syarat jadi murid. Tapi itu belum segala-galanya, saudara. Karena tiba-tiba Tuhan bergerak lebih jauh. Nah sebelum itu, teruskan dulu bacakan ayat ini. Karena lanjutannya bagus sekali. Ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Salib ini berbeda lagi. Yang pertama itu nyalib dagingnya, kedua nyalib ikatan batinnya seringkali dengan orang-orang sekitar yang dia kasihi. 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mau mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. 33.
Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi siapa? Muridku. Jadi kalau level murid ini pertama-tama adalah ikatan batin dengan orang-orang yang kita kasihi. Ada titik di mana kita mesti belajar meletakkan. Tapi yang kedua, hartamu. Dan kalau yang Anda ikut yang kelas pagi, kita selama beberapa hari ini kita belajar soal keuangan. Lagi-lagi saya mau katakan bahwa itu harus Anda bisa menangkan. Engkau mesti bisa mengatasi ikatanmu dengan harta. Kalau soal harta engkau tidak bisa menang, engkau belum bisa jadi murid Tuhan. Dan murid jelas sekali, ada waktunya engkau terima pelajaran, ada waktunya engkau dites lagi, diuji lagi, supaya engkau naik tingkat seperti yang Tuhan mau. Dan ini tidak mudah, tapi ini kaitannya bukan hanya dengan sekitarmu, orang yang engkau kasihi, tapi apakah saudara rela pada waktu itu kalau hartamu juga dia minta dan berkata, lepaskan dari segala milikmu. Ayat berikutnya, garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan di level ini pun dia memberikan warning buat kita. Kalau engkau jadi muridku dan tidak mau berbuat seperti itu, engkau seperti garam yang kehilangan asinnya. Dan Tuhan berkata, engkau akan terbuang. Lagi-lagi Tuhan ingatkan, ikut Tuhan tidak berarti bahwa sekali engkau selamat, selamanya engkau selamat. Karena keselamatan itu bisa hilang, saudara. Kalau engkau akhirnya bergeser ke dunia, tiba-tiba bisa hilang. Dan menurut saya, bahkan levelnya pun bisa ngedrop. Itu iya. Ini kesaksian dialami oleh Evi, istrinya Pak Samuel, anak dari Pak Yusak Cipto. Begitu dia meninggal dunia, anak-anaknya itu beberapa kali dalam mimpi ketemu dengan mamahnya. Ketemu loh. Didatangi mamahnya dalam mimpi. Dan dalam mimpi itu mamahnya ngomong begini, memang mamah lebih baik pulang, sebab mamah tidak kuat lagi melanjutkan jalan di dunia. Dan kalau mamah terus seperti ini, mamah itu bisa turun terus tingkatannya. Ya tuh. Dan kalau ngedrop terus, saudara, lama-lama goyang loh. Tiba-tiba akan seperti orang berkata, Tuhan berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu diselamatkan. Nangkap saudara ya. Jadi kau ikut Tuhan, serius. Ikut Tuhan, nyangkal dirimu, pikul salib. Kalau tidak, kehilangan nyawamu. Jadi murid, dua hal. Satu, dengan orang-orang sekitar yang kau kasih. Dua, dengan hartamu. Engkau mesti bergumul, berjuang, menang dengan itu. Dan saya tahu beberapa orang butuh waktu sekian bulan, dan banyak orang butuh waktu bertahun-tahun. Tapi selama engkau berkata, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, tetap Tuhan akan lakukan bagiannya, nolong kita. Walaupun butuh waktu panjang mungkin, untuk kita bisa menyelesaikan itu bagian. Tapi dia berkata, kalau engkau berhenti jadi muridku, terikat dengan orang, terikat dengan harta dan tidak pernah selesai, dia berkata, kamu hambar nak, kamu garam yang kehilangan keasinannya. Dan kalau asinnya sudah hilang, dia bilang, kamu akan dibuang. Dan Tuhan berkata ya, intinya gini, hitung dulu. Ingin jadi muridku, hitung dulu. Makanya tidak semua orang itu kategorinya murid, saudara. Banyak kan cuma mengikut Yesus, tapi belum sampai murid. Karena murid ternyata lebih berat. Tapi ini bukan segala-galanya. Yang paling akhir, dan menurut saya yang mengerikan sekali, tapi ini spesial sekali. Anda tahu ada barang-barang yang istilahnya limited edition,
edisi yang sangat terbatas. Dan yang paling mahal itu cuman yang dibuat satu, dan itu seluruh dunia tidak ada duanya. Cuman itu satu, eksklusif satu. Inilah yang kemarin saya katakan, jadi barang atau milik pribadi Tuhan sendiri. Properti pribadi Tuhan. Matius 10. Injil Matius pasal yang ke-10. Lihat mulai ayat yang ke-34. Sampai 39 dulu. Matius 10, 34 sampai 39. Dan ini gawat sekali sebetulnya. Tapi toh ada poin level yang Tuhan mau kita sebetulnya sampai ke situ. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aneh lagi ini. Tadi dibilang benci, salah. Jadi Tuhan salah, benar. Ya toh, kalau Natal kan damai di bumi, damai di hati, damai di bumi, ya kan? Tapi Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan apa? Ini ayat ini ngawur tidak sih saudara? Benar. Ini yang ngomong siapa sih? Tuhan Yesus. Oh, mungkin keliru ngomong, Pak. Slip of the tongue katanya kita. Alias kesleo lidahnya. Coba dibaca lagi loh saudara. Ayatnya ngomong begitu. Jangan kamu menyangka, banyak orang kan menyangka, ini kan persepsi lagi ya, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Kadang-kadang ada menantu berkata, oh puji Tuhan kalau gua pisah dari mertua. Yaitu menantu-menantu kepahitan lah ya. Ini nggak apa-apa sih Tuhan, kalau cuma begini puji Tuhan lah, haleluya. Cepetanlah Tuhan, mana pedangmu Tuhan, segera lepaskanlah aku dari yang jahat. Karena banyak menantu perempuan tidak tahan dengan ibu mertuanya yang bawelnya luar biasa, dan kita tengking dalam nama Yesus tidak pergi-pergi juga. Dapat ayat ini, wah ini rema buat aku. Ngomong ke suaminya, bojoku katanya. Lihat ayat berkata, dia memisahkan menantu perempuan dari ibu mertuanya. Pisahkanlah aku dari mamahmu katanya begitu. Tapi ayat 36, dan ini serem banget lah Alkitab berkata, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kita kan berkata, loh kan kita harus menjadi saksi di rumah. Kita membawa damai di rumah, pemulihan di rumah. Tapi nanti ada sebuah titik tertentu yang menurut saya itu mengerikan sih. Ketinggian-ketinggian tertentu itu mengerikan. Saya ketika di Swiss, waktu liburan lalu ini, kami naik ke sebuah gunung namanya Mont Blanc. Anda pernah tahu ada bolpen Mont Blanc? Itu nama gunung Mont Blanc di Switzerland. Bolpen Mont Blanc itu, saya ditanyain orang, kamu kok sukanya bolpen Mont Blanc? Loh, saya berkata ada ceritanya. Bolpen Mont Blanc itu sebetulnya diciptakan di Jerman atas perintah Hitler pada mulanya, yang berkata bahwa aku minta dibuatkan sebuah bolpen yang menggambarkan akan kebesaran Jerman. Tanpa dia ngerti, yang buat mendesain itu orang Yahudi. Lalu kalau Anda lihat itu kan seperti hitam dan ada kayak saljunya di atasnya itu. Itu bukan salju itu saudara, bintang Daud itu. Kalau pas punya Mont Blanc yang palsu pun sama kok saudara. Made in China itu murah-murah juga. Itu ada tuh. Itu ada saljunya di situ. Orang bilang, wah salju. Bukan, itu bintang Daud sebetulnya. Tapi ada gunung Mont Blanc itu ada, gunung Mont Blanc. Nah, kami naik kereta gantung itu sampai 2 kali, harus naik itu, naik lagi.
Setelah naik pertama itu oke, saudara. Ya ada cerita, aduh saya bilang bawa 12 anak itu sadis banget. Itu kalau Anda naik di kereta gantung gitu ya, itu kan tinggi banget, jadi kan dingin. Jadi ditutup rapat, hanya ada lubang hawa sedikit. Kalau terlalu gede nggak tahan dinginnya. Jadi begitu. Sudah masuk berhimpitan orang 50. Salah seorang dari anak itu kentut lagi, bas. Aduh, semua nggak bisa geraknya. Yang kentut biasa cuma cengir-cengir. Aduh, itu menurut aku seperti kamar gasnya Hitler, saudara. Tobat. Itu naik. Dan pada waktu tingkat yang kedua begini, itu bisa hampir 90 derajat. Gila. Tinggi banget. Tinggi banget. Lihat sampai di atas tuh memang bagus ya saudara. Bagus. Saya bilang, wow, salju abadi di situ. Mont Blanc. Ketinggian itu indah sih saudara. Tapi juga mengerikan. Di sana itu udara itu oksigennya tipis sekali. Kalau Anda nggak hati-hati bisa kehabisan oksigen, bisa pingsan. Tipis. Bagus sih. Bagus. Saya mengagumi orang-orang yang bisa bawa kabel, narik sampai ke atas, caranya gimana saya nggak tahu. Tapi ketinggian tertentu memang mengerikan sih. Teruskan, tapi untuk apa ini semua? 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ya tidak layak bagiku. Tidak layak bagiku, garis bawah itu. Bukan tidak layak ikut aku atau tidak layak jadi muridku. Tidak layak bagiku. Itu sudah suatu milik pribadi. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia apa? Tidak layak bagiku. 3 kali dia ngomong, bagiku, bagiku, bagiku. Sesuatu yang dia mau miliki sebagai milik pribadi. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Lalu ayat berikutnya ini aneh. Barang siapa menyambut kamu yang seperti apa ini? Ini bukan kamu biasa, kamu yang adalah milik pribadi. Dengan demikian kalau kamu pergi, kamu mewakili aku secara pribadi. Ini yang Pak Yusak seringkali berkata, ada istilahnya Tuhan, utusan pribadi. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan saya percaya ini tidak berlaku pada semua orang Kristen. Loh, buktinya kalau orang nyambut Anda itu seperti nyambut Tuhan tidak? Ayo, kan enggak toh? Kalau orang nyambut Tuhan kan diberkati. Nyambut saudara malah kehilangan minum kopinya, hilang. Bukan hilang lah, kehilangan. Berkatnya juga nggak jelas. Tapi kalau ada orang-orang yang sampai ke titik itu, kok dia bayar terus harganya. Dia bilang, barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, yaitu Bapa di surga. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir sabun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ada level berikutnya yang saya tahu harganya mahal sekali.
Tapi Tuhan mau kita ini jadi milik pribadinya. Jadi properti pribadi. Dan itu barang yang langka banget, saudara. Itu barang yang merepresentasikan Tuhan sekali. Dan pada waktu Anda sampai ke titik itu ajaib, saudara. Itu ajaib. Ada titik sampai begini nih, saudara. Dengan baik-baik. Sampai Anda ini seperti levelnya Musa. Musa itu sampai dibilang engkau akan menjadi Allah bagi mereka. Ada tahu ayatnya? Sampai di titik di mana dia berkata, Musa, engkau ini utusanku, engkau jadi kayak Allah bagi mereka. Makanya ketika Musa diperintahkan untuk memerintahkan gunung batu keluarkan air, dia nggak taat yang kedua kali, diapain saudara? Dipukul. Keluar gak airnya? Keluar. Memang dia mesti bayar harganya. Karena dia melanggar kekudusan Tuhan. Dia tidak mentaati yang dia perintahkan. Tapi di level itu, sampai begitu. Ketinggian itu ajaib, bagus saudara. Tapi ketinggian itu juga bisa begitu mengerikan. Karena yang dilewati itu tidak mudah. Seserius apa saudara mau ikut Tuhan? Iklan rokok berkata, how low can you go? Ya kan? Serendah apa dagingmu akan engkau tekan. Tapi sejujurnya ya, kalau Anda melewati sebuah fase pergolakan batin yang cukup panjang, tiba-tiba engkau tahu manusia rohmu itu bisa begitu kuat. Engkau bisa begitu cool ngadapin semua. Enggak begini. Enggak ada stresnya, tidur aja. Apa peduli? Betul itu, ada kayak selubung yang bungkus kita. Sebegitu rupa sampai tiba-tiba kau berkata, dari mana kekuatan ini bisa begitu kuat? Tenang tuh. Dan dia ketawa aja lihat semuanya itu. Sebab dia mengerti ujungnya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Belajar seperti Yesus yang biasa menderita kesakitan. Saya pernah baca komik silat, saudara. Ada seorang anak yang lahir dari keluarga yang pesilat memang. Mamahnya jago silat, luar biasa. Sejak dia kecil lahir, suka direndam dengan ramuan-ramuan Cina. Lalu kemudian mamahnya itu ambil kayu tipis. Dan ini anak dari kecil dipukuli badannya oleh mamahnya ini. Dipukuli terus. Dari kecil, gak keras sih, kalau keras matilah saudara. Dipukuli gitu. Seluruh tubuhnya dipukuli. Makin tambah umur, pokoknya dari nangis sampai nggak nangis lagi, dikeras lebih lagi, sampai biasa lagi, kencengin lagi, jadi sampai badannya itu biasa nahan pukulan. Sampai dia mulai remaja, terus digituin saudara. Diminumin ramuan, direndam ramuan, dipukuli dengan kayu terus. Beberapa kali sampai kayunya patah. Dan dia diajari ilmu silat. Anda bisa bayangin ketika dia gede, saudara. Dia bergaul dengan teman-teman sebayanya. Dan dia bergaul dengan anak-anak liar pun dia tenang. Yang lain takut ada anak liar banget suka nonjok temannya. Dia ketawa aja. Ditonjok dia, das. Dia aja gini-gini aja. Biasa. Dari kecil tahan. Dari kecil. Ya enggak enak Pak. Memang. Tapi kemudian dalam perkembangan fase berikutnya, Anda bisa menduga ini anak jadi seperti apa. Kekuatannya nahan kesakitan. Jadi begitu ajaib. Semua proses dari nyangkal diri, mikul salib, dan ikut Tuhan. Jadi murid sampai kelak Anda jadi milik pribadinya Tuhan. Ada harga yang mesti dibayar.
Tapi saya berdoa kita bukan orang-orang yang cengeng, yang hanya jadi pecundang, tapi kita harus jadi pejuang, saudara. Kalau pecundang, you are a loser. Anda kalahlah. Kalau Anda pejuang, Anda tahan untuk kesakitan. Tahan penderitaan. Tahan. Sesusah apa, sesedih apa, tahan, saudara. Teriak satu ke Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Tiba-tiba setelah sekian lama, dalam bisa kuat. Tapi kalau Anda self-pity, Anda mengasihi diri sendiri, Anda meratap terus, hancur dalam. Hancur. Tapi kalau engkau berkata, dengan Tuhan aku kuat. Kekuatan dalammu itu bisa luar biasa. Amen, saudara. Ayo berdiri sama-sama. Thank you, Lord. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita bahasa roh. Kiara basyaka karala patas. Korala basyika karala puto korala basyiri. Korala basyiri karala pataka. Kirala pato korala basyika karala pataka. Korala